Halo Beaufriend, welcome back to Beauty Home Living where you and I belong. Dan kali ini kita bakal nge-review suatu rumah modern kontemporer khusus buat urban living. Kayak gimana sih fasadnya dan desain arsitektur plus desain interiornya, let's go! Oke guys, sekarang kita udah sampai nih di bagian fasadnya. Ini untuk bagian fasadnya, lihat deh. Wah, bener-bener maskulin banget ya berasanya ya. Untuk perpaduan warnanya sendiri, teman-teman tuh di abu-abu muda, abu-abu tua, hitam, dan juga warna kayu, teman-teman. Di situ ada yang maju, ada yang mundur. Jadi itu ada permainan antara depth, teman-teman. Jadi itu bisa memainkan shadow dan membuat desain fasad itu lebih berkarakteristik, teman-teman. Kalau kita lihat juga nih ya, di bagian lantai 2, itu ada namanya wall cladding. Dan motif itu travertine, teman-teman. Jadi ada permainannya berasa banget nih untuk bagian rasa alamnya tuh ada gitu. Anyway, ini sedikit hujan ya teman-teman, jadi kacamataku sedikit basah, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Nah, anyway aku mau ngomong dulu nih. Untuk bagian luas tanahnya sendiri teman-teman itu di 6 kali 17 square meter atau 102 square meter. Dan untuk luas bangunannya sendiri teman-teman itu ada di 180 square meter teman-teman. Dan sekarang yuk kita ke bagian carportnya. Di bagian carportnya ini teman-teman itu di 5,5 kali 5 meter teman-teman. Dan ini bisa muat 2 mobil nih teman-teman ya, kiri dan juga kanan. Nah sebelah sini udah ada daun-daunan nih teman-teman. Sorry, bagian taman daun-daun gak tuh ngomongnya ya. Nah di bagian taman ini teman-teman udah ada lidah mertua, ada tumbuhan-tumbuhan, rumput-rumputan dan lain-lain ya di sini ya. Nah ini tuh dia ukurannya di 1 kali 4,5 meter teman-teman. Langsung kita masuk ke bagian entrance. Nah di bagian entrance ini teman-teman ada jendela dan jendelanya itu dia kusennya pakai bahan aluminium dengan finishing powder coating warna hitam teman-teman. Dan baru di sini ada granit tile juga, dia pakai warna hitam gitu ya. Lucu sih teman-teman, jadi berasa juga maskulinnya karena ada perpaduan warna hitamnya gitu. Ya kita masuk ke entrance. Untuk ukuran entrance sendiri itu ada di 3 kali 1 teman-teman ya. Bisa dicontoh lah gitu. Terus di sini kita bakal masuk. Sebelum kita masuk, ini untuk pintunya sendiri bahannya adalah engineer wood dari teman-teman ya. Engineer wood kayak gitu. Nah sekarang kita bakal masuk seperti apa sih desain interior arsitektur di bagian dalamnya. Yuk let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk nih di bagian lantai satunya. Nah di lantai 1 ini teman-teman kita ngerasanya itu bener-bener luas, sejuk karena tanpa sekat desainnya. Dari living room, dining room, dan juga kitchen. Nah ini juga kitchennya sebenarnya ada sekatnya tapi ini kayaknya dijebolin gitu teman-teman. Jadi kesannya lebih open plan, gak ada sekatnya, berasa luas gitu. Jadi sirkulasi udara pun juga udah oke. Nah sekarang kita ke bagian living roomnya dulu yuk. Di living roomnya ini teman-teman bagian flooringnya ini dia pakai motif kala kata ya teman-teman ya, dengan warna gold. Dia ukurannya 120 kali 120, dia granite tile ya, bisa dia marmer tile gitu, homogeneous tile. Nah di bagian tengah-tengah ini dia ada sofa teman-teman, sofanya berwarna abu-abu dengan ada bantal-bantalnya lah kayak gitu. Tengahnya juga ada meja kaca, lucu sih meja kacanya, dan ada perwarnaan warna ungu nih teman-teman, tiba-tiba ada warna pop ya. Walaupun tadi kalau kita lihat bagian depannya itu dia permainannya warnanya tuh lebih ke netral karena kan di sini sendiri dia kontemporer dan urban living ya teman-teman. Baru di sini wallnya itu dia itu pakai motif fabric ya teman-teman, dan dia tuh dikasih motif grid. Bawahnya juga ada tempat penyimpanan floating dan juga ada TV. Di sini baru tempat-tempat penyimpanan lah ya buat naro-naro pajangan, buku-buku dan lain-lain. Di sini juga dikasih bagian bawahnya list ya gitu, jadi ada permainan cahaya. Kayak gitu. Oke, kita bakal lanjut teman-teman ke bagian belakang sini, di bagian samping pintu tadi yuk, sini. Nah, di bagian samping pintu ini teman-teman, nah dia kan kayak ada permainan depth gitu ya. Ini tuh dia bahannya ada kayunya gitu teman-teman, terus dia dilapisin HPL motif kayu, terus kasih juga list hitam. Dikasih hambalan buat bisa difungsionalkan sebagai tempat-tempat pajangan gitu. Dan belakangnya sendiri di sini dia wallpapernya pakai HPL juga dengan motifnya itu motif brescia dengan finishingnya itu finishing glossy teman-teman. Bawahnya juga jangan lupa dikasih LED, jadi ada permainan cahaya juga, sama sih seperti yang sebelah sana seperti itu. Yuk kita ke bagian sana sekarang, bagian kitchennya. Nah di bagian kitchen ini teman-teman, ini tuh ada 2 kitchen, ada kitchen bersih sama kitchen basah atau service area.
Tapi nanti kita bakal bahas di bagian service areanya. Nah untuk bagian kitchen sendiri teman-teman, dia ada cooker hood, kompor tanam dan juga ada wastafel teman-teman. Nah di sini kitchen setnya atas bawah, perpaduan warna ada warna kaki, ada warna woodnya juga. Terus ini juga nih teman-teman, dia backplace-nya itu dia motifnya juga sama nih, salah kata ya teman-teman ya. Salah kata sama kayak di flooring, cuman ini warnanya warna abu-abu kayak gitu sih teman-teman. Itu juga bagian kulkasnya juga udah ada rumahan teman-teman, jadi semuanya ada tempatnya. Dan ini juga ditambahin juga sih rumahan buat microwave dan juga untuk dispenser. Jadi ini semua ada rumahannya ya. Oke lah teman-teman. Nah bagian samping aku di sini udah ada namanya bisa dibilang taman atau mungkin tambah service area, tapi ini taman sih temennya sepertinya ya. Di sini ukurannya kurang lebih 2 kali 2 meter teman-teman, jadi bisa dibuat taman kecil gitu. Dan udah ada void juga langsung plong ke atas, jadi bisa dijadikan taman atau tempat kongko-kongko lah gitu ya. Sebelah kiri aku sini udah ada namanya powder room. Nah powder roomnya itu ukurannya kurang lebih adalah 2 kali 1,5 meter teman-teman. Sebenarnya powder room tapi ada showernya, jadi bisa dibilang kamar mandi juga ya teman-teman, 2 in 1 kayak gitu. Kita masuk sedikit teman-teman ke bagian service areanya. Nah service area sendiri itu teman-teman kurang lebih 2 kali 3 meter teman-teman. Nah ini bagian untuk masak yang berat-berat atau bagian dapur kotornya lah ya, buat masak-masak. Terus ventilasi dari mana? Kok nggak ada cooker hood? Nah ini nyatu nih teman-teman ke taman. Di sana ada jendela, jadi tinggal dibuka aja, udah ada sirkulasi udara. Nah sebelah sini nih ada namanya tangga teman-teman. Nah tangganya ini dia ngarah untuk kamar ART. Nah, ada kamar ART, pos kamar mandi di lantai 2-nya, dan di lantai 3-nya itu tempat untuk berjemur, untuk jemur-jemur pakaian lah. Jadi ini bisa bilang area service kayak gitu. Nah kita dari review nih teman-teman, dari segi oh ya diningnya ketinggalan teman-teman. Kasihkan kita dari kitchen terus langsung ke kitchen satunya lagi. Nah sekarang kita bakal ke bagian diningnya teman-teman. Nah diningnya sendiri di sini udah ada mejanya ya kayu sih teman-teman. Tapi motifnya marble, dikasih juga nih teman-teman untuk kursinya adalah kursinya bahannya kayak bulldog gitu sih. Untuk kombinasi warna sendiri itu warna grey sama juga warna gold. Atasnya sendiri untuk pencahayaan dia itu cahayanya pakai cahaya list gitu teman-teman, lucu sih, minimalisnya berasa tapi juga ada permainan warna warmnya ya. Oke lah ya gitu teman-teman. Nah baru nih sebelah kanan aku juga ada penghijauan dan belakang sini juga ada bisa dibilang pajangan ya teman-teman buat ada pewarnaan, jadi nggak terlalu polos-polos banget lah bagian belakangnya. Nah teman-teman kita udah bahas nih dari segi desainnya, desain interiornya dan juga materialnya, dan sekarang mungkin kita bakal lihat kali ya kayak gimana sih desain untuk lantai 2 dan 3-nya. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di bagian lantai 2 teman-teman. Tapi sebelum aku bahas lebih detail lagi di lantai 2 ini itu ada yang aku mau bahas nih adalah bagian tangga sama railing. Railingnya ini teman-teman dia pakai 3 bahan ya, ada kayu solid, terus dia pakai bahan stainless steel, dan di sini dia dicampur juga pakai kaca ya teman-teman. Kacanya sendiri tebalnya kurang lebih 10 sampai 12 mm teman-teman. Jadi tebal ya bisa dibilang. Nah, untuk di bagian tangannya sendiri dia itu pakai laminate teman-teman, terus pinggirannya dikasih skirting kayak gitu. Warnanya dia pakai warna dark wood. Langsung kita masuk teman-teman ke bagian lantai 2-nya. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur, masing-masing ada kamar mandinya dan juga ada nih teman-teman tempat cornernya ya. Cornernya sendiri teman-teman dia itu digunakan sebagai mungkin ruang santai ya. Tapi menurut aku kalau sedikit ide, kalian bisa jadikan ini seperti working space atau bisa dijadikan untuk tempat belajar teman-teman ya. Ini lebih enak gitu. Cuman di sini dijadikan tempat untuk nyantai. Bagian lantainya juga dia udah pakai homogeneous style, senada sih sama bagian lantai 1 ya teman-teman, dengan motif itu kasa kata atau kala kata teman-teman ya. Sekarang kita udah masuk nih teman-teman di bagian bedroom pertamanya. Nah pas aku masuk nih teman-teman rasanya bener-bener sejuk banget karena mungkin di sana juga cukup tinggi ya. Dia tuh sekitar 3 meter dan dia itu bener-bener luas teman-teman kayak gitu. Nah bagian belakangnya sini nih juga teman-teman ya, itu bagian wallnya itu dia pakai wallpaper dengan motif kayu. Di sampingnya baru nih pakai HPL dengan motifnya itu juga marmer teman-teman. Marmernya itu sama nih sama yang lantai tadi, yaitu di kala kata teman-teman. Ada warna goldnya juga. Di sini juga nih untuk bagian headboardnya juga dia itu menyatu sih sama bagian dindingnya. Di belakangnya kasih LED teman-teman, LED lampu, jadi ada permainan cahaya. Di desainnya juga ada grid list warna hitam kayak gitu. Nah
Di bagian kasurnya juga nih teman-teman, dia kasurnya perpaduan warna pink sama putih sih, king size juga. Jadi lucu gitu, ada permainan warnanya. Kiri kanan juga udah ada tempat storage. Jadi storage-nya juga motifnya juga marble teman-teman. Bawahnya sendiri juga di sini ada karpet, ditutupin karpet, dan juga untuk bagian lantai flooringnya dia tuh pakai laminate warna dark wood gitu. Depannya sendiri teman-teman, di sini juga udah ada ya tempat untuk bermakeup gitu ya, kasih kaca, ada TV dan juga tempat penyimpanan. Di belakang sini teman-teman, yaitu ada balkon. Nah, balkonnya kayak gini teman-teman. Nah, ukurannya kurang lebih itu sekitar 3 kali 1 meter lah teman-teman ya. Di sini langsung ngadep untuk ngeliat para tetangga-tetangga ya ke depan gitu. Oke lah ya. Nah, untuk bagian railingnya juga nih dia pakai stainless steel sama juga warna kaca ya teman-teman ya. Dia juga bahannya sama, tebalnya juga di 10 sampai 12 mm gitu. Oke, kita tutup. Pencahayaan juga ada nih, ada jendelanya. Oh ya, untuk kusennya sendiri dia senada teman-teman, semuanya sama. Itu di warna hitam dengan finishing warna hitam coating powder ya, kayak gitu. Yuk, kita sekarang bakal ke bagian sebelah sini dulu teman-teman. Ada lemari juga ya. Lemarinya juga sama nih teman-teman, dia warnanya itu gabungan kayu sama juga warna kaki gelap gitu. Sini baru ada kamar mandi. Kamar mandinya ukurannya kurang lebih 2 kali 1,5 meter teman-teman. Bagian kering dan basah tuh pisah kayak gitu ya, udah lengkap. Yuk, kita bakal lihat ke bagian kamar satunya lagi. Di kamar yang satu lagi ini teman-teman sama juga ya, senada kurang lebihnya. Itu di bagian lantainya dia pakai laminate warna dark wood. Di sini juga ada lemari, ada kaca nih teman-teman. Ini yang bikin unik sih teman-teman ya adalah di kaca ini itu dia dikasih besar karena kan ini bentuknya tuh compact minimalis gitu ya teman-teman. Tapi dikasih list warna hitam, jadi ada motifnya ya gitu ya, nggak benar-benar kosongan seperti kaca kayak gitu. Nah ini juga ada kasur, tapi ini beda nih teman-teman. Kalau yang lain kan ada bagian bawahannya ya atau tempat rumah kasurnya, tapi di sini dia dikasih rumah kasur itu kayak tangga naik gitu teman-teman. Nah di sebelah situ udah ada juga jendela biar ada pencahayaan masuk sama sirkulasi udara. Bagian belakangnya sini baru tempat penyimpanan, di sini ada lemari, nah di sini baru tempat untuk bermakeup atau belajar teman-teman. Untuk desainnya sendiri ini sama nih teman-teman sama lantai 1 nih, senada juga dia pakai fabric ya, fabric tekstur, wallpaper, dan dikasih juga list garis-garis warna hitam. Jadi nggak kesannya tuh bener-bener kopong banget lah teman-teman yang nggak kosongan. Baru di sini juga ada kamar mandi. Kamar mandi sendiri juga ukurannya sama di 2 kali 1,5 meter teman-teman, kering dan basah juga pisah teman-teman kayak gitu. Itu untuk motifnya sendiri, yang bagian belakang motifnya apa tuh kak? Motifnya itu dia adalah travertine teman-teman, gitu, warnanya warna coklat. Kita udah review nih teman-teman di bagian kamar pertama, kamar kedua, dan juga kamar mandinya juga. Dan sekarang kita bakal review di bagian kamar kesatunya lagi, yaitu master bedroom utama, itu di lantai 3. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di lantai 3. Dan di lantai 3 ini ada satu master bedroom dengan kamar mandi di dalam dan juga ada corner area. Nah di corner area ini teman-teman dia dijadikan tempat bersantai, dia sama kayak lantai 2, cuman di permainan lebih netral aja lah. Tapi kita langsung masuk aja teman-teman ke bagian master bedroomnya. Nah di bagian master bedroom ini teman-teman jujur bener-bener luas banget nih teman-teman. Karena dia itu lebih banyak space untuk bergeraknya. Seperti biasa untuk tingginya sendiri dia konsisten seperti ini, kurang lebih tuh di 3 meter. Dan aku mau bahas nih di bagian wall panelnya. Nah di wall panel ini teman-teman dia pakai bahannya WPC ya teman-teman ya. Tapi dia di finishingnya itu pakai fabric gitu teman-teman. Nah di sini ada headboard juga. Headboardnya itu dia langsung nempel nih teman-teman ke arah bagian panelnya gitu, bagian wallnya. Di belakangnya kasih lampu LED. Nah sini bawahnya baru dilapisi HPL kayu ya teman-teman. Kiri kanan juga udah ada tempat penyimpanan teman-teman dan bentuknya dia floating gitu ya. Nah, tengah-tengah ada kasur warna putih dan aku bakal langsung ke sebelah kiri aku sini teman-teman. Nah, di sebelah kiri aku sini itu ada tempat untuk istirahat. Bisa dibilang sofa kecil-kecilan lah teman-teman yang di pojokan gitu. Dan ini gordennya bisa dibuka buat duduk-duduk sampai ngeliat pemandangan kayak gitu. Ini juga jendelanya bisa dibuka ya teman-teman. Jadi ada sirkulasi udara juga, bisa ada cahaya dan udara masuk. Bagian bawahnya sini juga udah bisa jadiin tempat storage. Masuk ke sebelah kiri dikit teman-teman, di sini ada tempat makeup nih teman-teman ya, tempat makeup buat ibu-ibu gitu. Di sini juga ada dapat pencahayaan alami dan tinggal ditambahin kaca sih teman-teman ya, buat nanti mengaca. Di bagian sini teman-teman ada balkon. Balkonnya tuh ukurannya kurang lebih 1,5 kali
6 meter teman-teman. Tuh, motifnya kalau ini beda ya teman-teman. Bagian lantainya dia motifnya travertine warna coklat beige kayak gitu. Di belakang aku sini ada tempat buat naruh-naruh baju dan juga dekorasi, karena di sini bisa dibilang semi walk-in closet ya. Tapi ini lemarinya aja teman-teman kayak gitu. Belakang aku sini udah ada kamar mandi di dalam. Kamar mandi sendiri ukurannya 2,5 kali 2 meter teman-teman. Dan kering dan basah itu bisa. Yang satu motifnya tuh semi polos dan satu lagi itu motifnya terrazzo teman-teman, bagian kamar mandi basahnya. Nah, kita udah bahas nih teman-teman dari segi desain arsitektur, terus juga interior dan lain-lain. Dan sekarang kita bakal bahas dari segi kira-kira perumahan ini tuh apa sih lagi kita review, area komersial, area juga fasilitas, plus juga legalitas dan harganya berapa. Let's go! Oke, Viewer Fam, nah aku mau spill nih perumahan yang hari ini tuh lagi kita review. Nah, perumahan yang kita review itu adalah Grand Trevista yang ada di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dia dekat banget sama Jakarta Selatan. Nah, karena kita udah spill nih tempatnya, aku bakal kasih tahu untuk area komersial, terus juga untuk fasilitas, dan plus untuk legalitas dan juga harganya. Untuk bagian area komersial sendiri teman-teman itu udah banyak banget nih dan cukup strategis karena hanya butuh 2-3 menit kampus BINUS Kemanggisan atau Anggrek, 5 menit aja nih ke Permata Hijau dan juga Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Terus 10 menit untuk ke kawasan SCBD, Senayan dan Puri Indah. Plus juga deket nih sama akses tol Kebonjeruk atau tol Jakarta Merak dan juga tol bandara. Dan untuk konsep huniannya sendiri itu cukup eksklusif teman-teman karena hanya 30 unit aja. Jadi cuma yang dapat aja nih untuk di daerah klaster ini. Untuk keamanan sendiri teman-teman, dia itu udah satu one gate system, keamanan 24/7 dan juga ada CCTV. Plus juga dia ada fasilitas publik untuk para klaster atau penghuni dan juga ada playground area. Dan untuk tempatnya sendiri teman-teman udah asri banget dan anti banjir. Dan untuk sertifikatnya sendiri teman-teman, dia juga udah ada surat izin pembangunan atau IMD dan juga udah pisah ya sertifikatnya SHM. Dan untuk harganya sendiri dia tuh start dari 4,3 aja. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran nih atau pengen tanya-tanya langsung aja hubungin nomor yang ada di deskripsi. Nah, sampai situ aja nih teman-teman untuk review perumahan kita pada hari ini. Bagi teman-teman semua yang pengen nih untuk perumahannya atau properti yang residensial untuk kita review, langsung aja teman-teman hubungi nomor WhatsApp yang di bawah atau klik linknya yang ada di deskripsi teman-teman. Dan thank you so much udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you bye-bye, beautiful home, where you and I belong. Bye-bye!